Indah sekali. Bagaimana bisa ya pantai Indonesia sebagus ini? Sepertinya karakter warga negara Indonesia bagus, sehingga mereka dapat menjaga lingkungannya. Kira-kira apa ya Dan karakteristik seorang WNI yang berdaulat? Karakter adalah aspek penting dari individu yang memengaruhi perilaku dan sikap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan kumpulan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pendidikan karakter diperlukan untuk membentuk watak dan karakter yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia. Menurut para ahli, kekuatan karakter adalah proses dan mekanisme yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia yang dapat mendorong perkembangan individu dan kehidupan yang baik. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan mendasar mengenai realitas, pengetahuan, nilai, etika, keberadaan, dan arti hidup manusia. Filsafat juga dapat dikatakan sebagai seni bertanya. Pertanyaan filosofis memiliki dua karakteristik yang muncul berulang kali. Yang pertama adalah apa maksudmu, dan yang kedua adalah apa alasan untuk percaya bahwa pernyataan ini benar. Filsafat memiliki 8 karakteristik, yaitu ontologi dan metafisika, epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan, metodologi, logika, aksiologi, etika, dan yang terakhir estetika. Di dalam filsafat ada yang disebut dengan pemikiran filosofis. Pemikiran filosofis adalah pemikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar dari kepercayaan, nilai, dan praktik kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya. Logika. Apa yang terlintas di pikiran kita mengenai logika? Pastinya sesuatu yang logis dan masuk akal. Nah, logika sebenarnya merupakan cabang dari filsafat yang memahami bagaimana penalaran yang baik dan bagaimana penalaran yang keliru. Alur memahami logika terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, memahami term. Singkatnya, term adalah kata yang menjelaskan suatu konsep dan terikat oleh konteks. Langkah kedua, memahami proposisi. Proposisi merupakan kalimat yang berisi term dan memiliki nilai benar ataupun salah. Langkah terakhir barulah penalaran. Nah, penalaran ada yang secara langsung dan tidak langsung. Apa sih bedanya? Penalaran langsung membandingkan antara proposisi sehingga mencapai suatu kesimpulan. Kemudian penalaran tidak langsung menggunakan intervensi seperti asumsi dalam konteks ini jika maka, dan proposisi tambahan dalam menarik kesimpulan. Saya ingin membahas tentang etika nih. Nah, etika itu sebenarnya kayak kemampuan buat melihat suatu hal secara kritis dan analitis, terutama dalam hal moral dan nilai dari tindakan yang kita lakuin. Ada 4 istilah penting dalam etika, yaitu etiket, moral, norma, dan kode etik. Nggak cuma itu, kaidah etika juga mencakup hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan nilai serta norma moral. Nah, teori etika juga ada 4 jenis, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan deontologi. Gimana sih pentingnya etika dalam hidup kita dan dunia akademik? Etika itu membantu kita buat melihat berbagai masalah dalam hidup secara kritis dan bijaksana, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan akademik. Jadi, etika itu penting banget buat ngebantu kita bikin keputusan yang benar dan jalanin hidup dengan bijak. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Secara garis besar, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kemajemukan horizontal, seperti keberagaman etnis, bahasa, serta agama. Yang kedua adalah kemajemukan vertikal, seperti tingkat pendidikan dan ekonomi. Kemajemukan ini berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi potensi konflik dan disintegrasi ini, ada beberapa faktor yang dapat mempersatukan bangsa guna menghindari disintegrasi, seperti latar belakang sejarah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Untuk melindungi wilayahnya, suatu bangsa membentuk organisasi yang disebut sebagai negara. Dengan konsep ini, negara meliputi penduduk, wilayah atau lingkungan kekuasaan pemerintah, penguasa yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Ketika membahas mengenai Indonesia sebagai sebuah negara, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai ideologi dasarnya, yaitu Pancasila. Lahir pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila berperan sebagai panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilainya memiliki keterkaitan yang positif dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang mencerminkan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah 1. Pengamalan keyakinan agama tanpa memaksakan kepada orang lain. Kedua, pengakuan persamaan hak dan kewajiban. Ketiga, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keempat, membuat keputusan melalui musyawarah untuk kepentingan bersama. Dan 5, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
Pancasila juga menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain sebagai warga dunia dan memenuhi tanggung jawab menjaga perdamaian dunia, menghormati hak asasi manusia, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan global. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan partisipasi Indonesia dalam dinamika global dan domestik yang positif. Tahukah kamu bahwa Indonesia peringkat 5 negara terkorup se-Asia Tenggara dan peringkat 110 dari 180 negara terbersih dari korupsi. Korupsi merupakan tindakan keji yang merugikan negara serta melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi dan mengabaikan akal sehat serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, demi mencegah tindakan keji tersebut, perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini agar generasi mendatang tidak melakukan hal demikian dengan cara meningkatkan etika serta moral sebaik-baiknya. Hubungan antar bangsa disebabkan oleh adanya kesadaran akan keterbatasan dan juga keunggulan masing-masing negara demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, timbullah globalisasi yang tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan dampak negatif bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi WNI untuk meningkatkan rasa nasionalisme di diri kita agar tidak tergerus oleh globalisasi. Kita sering mendengar bahwa kewirausahaan adalah sesuatu yang penting dan bahkan pemerintah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Apa sih itu kewirausahaan? Menurut kelompok kami, kewirausahaan adalah tindakan mengubah sumber daya menjadi output melalui inovasi, pengelolaan aset, pengambilan risiko, dan penciptaan nilai manfaat untuk membuat peluang baru dalam pasar dan mencapai tujuan tertentu. Dari segi manfaat, banyak sekali manfaat berwirausaha, seperti terbuka lapangan pekerjaan, kenaikan GDP negara, dan memicu inovasi dan kreativitas. Menariknya, rata-rata wirausahawan memiliki karakter yang baik, seperti percaya diri, berani, kreatif, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Jadi, ketika kita berwirausaha, sebenarnya kita juga sedang membangun karakter-karakter ini dalam diri kita.